2 minggu sejak saya menggunakan HP ini sebagai daily driver, saya merasa cukup senang dan puas. Jadi di sini saya mau sedikit cerita first impression saya menggunakan Motorola Moto G45 5G. Moto G45 ini punya ukuran yang lumayan kecil dengan tinggi 162,7 mm, lebar 74,6 mm, dan tebal 8 mm, serta berat 183 gram. Ukuran dan beratnya yang pas ini bikin HP ini tuh enak banget digenggam gitu ya. Bagian belakang HP ini pakai material polimer silikon dengan tekstur seperti kayak kulit imitasi gitu, atau disebut sebagai vegan leather ya, ngasih kesan mewah dan premium. Bahan ini diklaim ramah lingkungan dan juga tahan terhadap bekas sidik jari. Frame-nya terbuat dari plastik yang kayaknya dipilih untuk menjaga bobot HP biar tetap enteng dan harganya bisa lebih terjangkau. Tapi tetap durable ya, atau kuat gitu. Ada 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih. Pertama ada Brilliant Blue, terus ada Bermuda Green, dan Viva Magenta. Untuk layar, HP ini pakai panel IPS LCD berukuran 6,5 inch beresolusi HD+, dan punya refresh rate 120Hz. Plus, sudah dilindungi kaca Corning Gorilla Glass 3. Refresh rate-nya bisa kita atur secara manual ya, mulai dari 60Hz sampai 120Hz di pengaturan. Layar HP ini punya sebuah punch hole atau lubang kecil untuk kamera depan. Karena desain punch hole ini, screen to body ratio-nya bisa lebih luas, sampai 84 atau 85%, yang artinya hampir semua bagian depan didominasi oleh layar. Untuk hardware, Moto G45 pakai Snapdragon 6S Gen 3 dengan konfigurasi CPU octa-core yang terdiri dari 2 core berbasis Cortex A78 dengan kecepatan 2,3 GHz dan 6 core berbasis Cortex A55 dengan kecepatan 2 GHz. Arsitektur ini juga kita kenal sebagai Kryo 660 Gold dan Silver. Untuk GPU-nya sendiri, HP ini pakai Adreno 619. Dalam pengujian menggunakan Antutu Benchmark, HP ini dapat skor di atas 400.000. SoC yang notabene-nya masih baru ini dibangun dengan teknologi proses fabrikasi 6 nanometer. Soal comeback, kayaknya Motorola ini emang no play-play gitu aja, nggak main-main gitu. Datang-datang langsung ngasih HP secakep ini loh. Untuk RAM, HP ini punya RAM 8GB berjenis LPDDR4X yang bisa dinaikin sampai 16GB menggunakan fitur RAM Boost. Sedangkan storage-nya berukuran 256GB berjenis UFS 2.2. Cukup cepat untuk sebuah HP mid-range. Main game di HP ini surprisingly nyaman ya. Saya coba main game favorit saya, si Smash Legend. Main berjam-jam tuh nggak kerasa gitu. Karena nyaris nggak ada keluhan dan masalah. Apalagi di HP ini udah ada dual speaker yang suaranya juga cukup bagus ya. Untuk game berat kayak PUBG Mobile atau Genshin Impact masih bisa dijalanin di HP ini. Dengan catatan harus nurunin settingan ke grafis yang paling bawah. Walau nggak didesain buat main game secara khusus, nyatanya HP ini cukup nyaman buat dipakai main game. Nggak cuma nyaman dipakai buat main game, untuk skenario penggunaan casual, HP ini juga bisa dipastikan nyaman. Scrolling dan swipe di launcher terasa nyaman, buka aplikasi cepat, dan pindah aplikasi juga terasa smooth gitu, tanpa ada aplikasi yang di-close di background. Salah satu hal yang bikin saya nyaman selama pakai HP ini adalah softwarenya. Moto G45 ini pakai Android 15 dengan antarmuka MyUX. Tampilannya itu terlihat sangat stok sekali ya, mirip banget sama Google Stock gitu, tanpa kustomisasi tampilan yang berat. Perasaan nyaman dengan simplicity seperti ini yang udah lama nggak saya rasain di sebuah smartphone. Motorola juga ngasih jaminan update software selama 2 tahun untuk security update dan dijamin akan dapat update Android 15 mulai bulan depan. Nah, buat software ternyata fiturnya banyak banget ya. Sebut aja ada Family Space 2.0 buat bikin si HP aman waktu dipakai anak-anak. Terus ada Moto Secure yang berfokus pada keamanan dan privacy, meliputi Secure Folder untuk menyimpan file penting, phishing detection untuk mendeteksi situs palsu, auto lock untuk mengunci layar secara otomatis, network protection untuk melindungi perangkat dari ancaman jaringan, lock screen security untuk ningkatin keamanan layar kunci, pin pad scramble untuk ngacak tata letak pin, terus ada privacy dashboard untuk memantau akses aplikasi ke data pribadi, dan permission manager dan privacy controls untuk mengelola izin aplikasi. Capek coy, banyak banget fiturnya. Oh ya, ada satu lagi fitur yang saya yakin akan kepake banget. Namanya Moto Connect, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan si HP connect ke device lain kayak PC dan tablet gitu. Kita juga bisa dengan mudah sharing file, nampilin layar HP di PC, atau ngontrol HP dari tablet. Untuk baterai, HP ini punya baterai berukuran 5000 mAh yang tergolong standar untuk ponsel kelas menengah ya. Untuk charging, dalam paket penjualan disertakan kepala charger 20 watt. Waktu pengisian baterai dari 0 sampai penuh itu sekitar 2 jam kurang gitu. Dan untuk kamera, HP ini punya 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakang masing-masing beresolusi 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera makro.
sedangkan kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Dalam kondisi cukup cahaya, hasil foto cukup bagus dan detail. Warna juga terlihat cukup natural tanpa terlihat proses oversharpening yang berlebihan. Dynamic range-nya juga menurut saya cukup oke. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat beberapa foto yang saya ambil menggunakan Motorola Moto G45 5G. Saya belum bisa berkesimpulan banyak untuk kameranya ya, karena perlu waktu lebih lama untuk menyimpulkan secara keseluruhan. Tapi kesimpulan sementara saya, ini kameranya cukup oke loh dan cukup bisa diandalkan. Kesimpulan sementara saya, Moto G45 5G ini adalah HP mid-range yang cukup lengkap. Dia menawarkan beberapa fitur menarik dengan harga yang terbilang paling oke di range harga 2 jutaan. Hal yang ditawarin juga banyak banget, sebut aja pakai SoC Snapdragon 6S Gen 3, terus ada layar 120Hz, experience software yang sangat smooth, terus baterai yang cukup awet dan speakernya sudah stereo. Harga HP ini juga cukup affordable, hanya dengan Rp2.599.000 kalian akan dapetin sebuah HP dengan fitur selengkap ini. The best di kelasnya lah kayaknya. Dan selama bulan Ramadan, Moto G45 5G ini punya harga yang spesial, jadi Rp2.399.000 aja. Mulai tanggal 25 Februari di e-commerce kesayangan kalian. Jadi, menurut saya, HP ini cukup menarik buat dibeli ya. Apalagi nama besar Motorola bikin HP ini terasa beda waktu dipakai gitu. Gimana menurut kalian?